Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Alda. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, saya akan memberikan tutorial mengenai cara mengaplikasikan Microsoft Excel. Oke guys, kita langsung mulai aja. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel dengan cara double klik aplikasi tersebut. Oke, sudah masuk ke aplikasinya. Di situ ada pilihan Home, New, dan Open. Jadi kita pilih menu New. Setelah itu kita klik menu Blank Workbook. Oke guys, kita sudah masuk ke aplikasi Microsoft Excel. Di sini ada beberapa penampilan yang akan saya buat kali ini, yaitu kita membuat list gaji karyawan PT Indotama. Oh ya, sebelumnya saya akan merubah font dengan menggunakan font Times New Roman dan ukuran fontnya yaitu 11. Oke, lanjut. Di sini kita membuat beberapa kolom. Di kolom bagian pertama yaitu kita buat nama. Oke, setelah membuat itu, lalu nama yang pertama akan saya buat namanya Adit. Lalu yang kedua saya akan buat namanya Budi. Yang ketiga saya akan buat namanya Joko. Dan yang keempat saya akan buat namanya Santoso. Yang kelima saya akan buat namanya Rini. Yang keenam saya akan buat namanya Santi. Yang ketujuh saya akan buat namanya Nia. Yang kedelapan saya buat namanya Astana. Dan yang terakhir saya buat namanya Riki. Oke, di bawah nama tersebut kita buat kolom jumlah. Oke, kita lanjut ke kolom sebelahnya, yaitu kita buat judulnya jabatan. Jadi yang pertama, jabatan untuk Adit yaitu CEO, jabatan untuk Budi yaitu CTO, jabatan untuk Joko yaitu CFO, jabatan untuk Santoso yaitu HRD, lalu jabatan untuk Rini yaitu staff, jabatan untuk Santi kita buat staff juga, jabatan untuk Nia kita buat staffnya juga, yang Astana juga kita buat staff, dan Riki kita buat CS. Oke, sudah. Lanjut ke berikutnya, kita lanjut ke kolom sebelahnya yaitu kolom gaji. Gaji untuk Adit sebagai CEO yaitu 10 juta. Gaji untuk Budi sebagai CTO 10 juta juga. Gaji untuk Joko sebagai CFO 10 juta juga. Santoso sebagai HRD kita buat 5 juta. Rini sebagai staff kita buat 4 juta. Santi sebagai staff kita buat 4 juta juga. Nia sebagai staff kita buat 4 juta juga. Astana sebagai staff buat 4 juta juga. Dan Riki sebagai CS kita buat gajinya 4 juta juga. Jadi dari staff sampai CF kita buat gajinya sama-sama 4 juta. Oke, setelah kita membuat rincian gaji dari masing-masing nama dan jabatannya, lalu kita jumlahkan bagian gajinya. Tadi kan sudah dibuat kolom bagian jumlah di bagian bawahnya, lalu kita jumlahkan
menggunakan rumus Excel penjumlahan. Oke, kita masukkan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok semuanya dari atas sampai bawah. Yang bagian gajinya kita blok semuanya, lalu kita klik tutup kurung, lalu klik enter. Oke, jadi muncul jumlah total dari gajinya. Oke, selesai di kolom bagian gaji. Lalu kita akan menambahkan kolom berikutnya, yaitu kolom bonus. Bonus dari karyawan tersebut. Jadi kita buat kolomnya dulu, kolom bonus. Setelah itu kita masukkan bonus dari Adit sebesar 2 juta. Lalu untuk Budi bonusnya tidak ada, kita buat 0. Setelah itu Joko kita buat bonusnya 1 juta. Lalu untuk Santoso kita buat 0. Rini juga, lalu Santi juga kita buat 0. Setelah itu Nia kita buat 200.000 bonusnya. Setelah itu Astana kita buat 100.000. Untuk Ricky tidak saya buat bonusnya, jadi kita buat 0. Oke, setelah kita membuat rincian bonusnya dari masing-masing nama, selanjutnya kita jumlahkan menggunakan rumus yang sama dengan yang sebelah tadi. Rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita blok semuanya dari atas sampai bawah yang di kolom bonus. Setelah itu kita blok semuanya di bagian kolom bonusnya dari atas sampai bawah, dari yang nama Adit sampai Ricky itu. Setelah itu tutup kurung. Nah, disitu akan otomatis muncul total atau jumlah dari bonus tersebut. Oke, sudah muncul jumlahnya, yaitu sebanyak 3.300.000. Maaf, tadi saya lupa menyebutkan jumlah gajinya itu tadi sebesar 55 juta. Nambah kolom berikutnya lagi, yaitu kolom total gaji dari masing-masing karyawan tersebut. Jadi, pertama kita buat untuk total gaji Adit. Kita memasukkan rumus yang sama dengan yang tadi, yaitu sama dengan sum buka kurung, kita blok di kolom gaji dan bonus bagian Adit. Setelah itu tutup kurung, lalu klik enter. Oke, setelah itu lanjut untuk yang namanya Budi. Kita lakukan langkah yang sama dengan memasukkan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu klik enter. Oke, di situ muncul total gajinya juga. Kita akan mempersingkat waktu, jadi kita bisa meletakkan kursor di ujung. Di situ kayak ada tanda tambah, lalu kita blok sampai bawah. Jadi di situ otomatis akan muncul keseluruhan total gaji dari masing-masing karyawan. Oke, setelah itu kita jumlahkan bagian total gaji sama seperti cara yang di sebelumnya dengan memasukkan rumus penjumlahan sama dengan sum buka kurung, lalu diblok keseluruhan total gajinya. Setelah itu tutup kurung, lalu klik enter.
di situ muncul keseluruhan total gajinya yaitu sebesar Rp58.300.000. Oke, semuanya sudah kita buat list gaji karyawannya. Setelah itu kita akan membuat tabel. Jadi semuanya itu kita jadikan tabel. Pertama kita blok keseluruhan dari nama sampai ke ujung total gaji tersebut. Oke, setelah di blok, jadi di sini itu ada di bagian font ada kayak sejenis bentuk gambar jendela, kita tekan, lalu kita pilih all borders. Klik. Selesai. Jadi tampilan listnya terlihat lebih rapi. Lalu di bagian judulnya ini kita buat huruf tebal. Jadi di bagian font juga itu ada huruf B, kita tekan saja. Jadi berubah menjadi tebal hurufnya. Setelah itu lanjut langsung tekan formatnya. Di sini nih ada di bagian alignment, kita pilih tengah, rata tengah. Oke. Sudah. Oke, jadi ini tampilan list gaji karyawan PT Indotama. Jadi seperti ini ya, sudah selesai. Oke guys, jadi sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.